Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman dan adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan pelajaran kitab Fathul Mu'in bab puasa. Kitab ini adalah karangan Al-Allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, seorang ulama dari India. Baik, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Fur'un, maka bermula ini satu cabang-cabang. Di atas itu far'un. Nah, ini jamaknya nih. Fur'un. Yajuzu, bolehlah lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa itu apa bolehnya, yaitu al-iftar, yaitu boleh baginya itu berbuka. Bi khabari adilin, dengan informasi yang berasal dari orang yang adil. Informasi apa? Bil ghurubi, informasi tentang tenggelamnya matahari. Artinya ini informasi tentang masuknya waktu maghrib. Ini untuk berbuka puasa. Wa kadza, dan begitu juga bolehlah berbuka bisima'i adanihi, dengan mendengar azannya maghrib, azannya al-ghurub. Wa yahrumu, dan haramlah lisyaki, bagi orang-orang yang ragu-ragu, al-akalu, yaitu makan. Jadi tidak boleh makan bagi orang-orang yang ragu-ragu. Kapan dia ragu-ragu? Akhirun nahari, yaitu pada waktu ujung siang, maksudnya ini mau maghrib, penghujung sore mau maghrib. Karena konteksnya berbuka, karena konteksnya berpuasa, maka dari waktu baru subuh sampai mau menjelang berbuka itu masih disebut dengan nahar. Karena biar jelas dia sudah makan di siang ataupun tidak siang, makanya disebut siang. Hatta yajtahidah, hingga ia berijtihad, bersungguh-sungguh mencari informasinya lah. Wa yazunnu, dan ia menyangka inqidha'ahu, akan selesainya siang. Jadi kan sudah selesai siang. Kalau sudah selesai siang berarti masuk waktu maghrib, berarti boleh dia. Wa ma'a dzalika, dan bersama yang demikian itu al-ahwati, yaitu berhati-hati, as-sabri, hati-hati yang sabar gitu, lil yakini, agar mendapatkan keyakinan. Jadi kalau memang waktunya sebentar, ya sabar-sabarlah dulu. Jangan sampai 2 menit 3 menit itu bisa merusak puasa yang sudah seharian dilakukan. Wa yajuzul aklu, dan bolehlah makan idza zanna baqa al-lail, apabila ia menyangka shaim itu akan masihnya malam, atau idza zanna, apabila menyangka shaim itu baqa al-laili. Nah, ini kebalikan yang dari yang pertama itu. Yang pertama itu dia mau berbuka, ya kalau ini mau sahur. Apabila menyangka orang shaim itu akan masihnya malam, bijtihad, dengan ijtihad, atau ikhbarin, atau dengan satu informasi. Jadi ini pada waktu tengah malam dia ragu-ragu apakah dia itu menyangka masihnya malam, jadi dia makan lah gitu. Karena zaman dahulu kan tidak ada informasi semasif sekarang ini. Wa kadza law syakka, dan begitu juga kalau sekira ragu-ragu shaim, dan begitu juga jika ragu-ragu shaim pada waktu ia mau bersahur. Nah, kalau dia ragu-ragu saat itu, ya bolehlah makan, karena ada kaidahnya li'annal asla, karena bahwasanya asal itu baqaul laili, itu masihnya malam. Kan seperti pembahasan sebelumnya itu juga ada tentang ini. Jadi asal
asal ragunya itu kan masihnya malam, jadi ya dihitung waktu terdekatnya. Akan tetapi lakin yukrahu dimakruhkan kalau apa namanya terlalu dekat sekali lah gitu kan, hingga ia ragu-ragu. Walau akhbarahu, dan jika memberikan informasi ia shaim itu oleh orang yang adilun, apa informasinya bitulu'il fajri, dengan terbitnya matahari, ya tamadahu, maka shaim itu berpegangan dengan itu habar, ia berpegangan dengan akan itu informasi. Wa kadza fasikun, begitu juga orang yang fasik, zona sidquhu, yang disangka kejujurannya. Jadi sama kedudukannya orang yang adil dan fasik jika kita percaya kejujurannya tentang informasi itu. Walau akala bijtihad, dan jika sekira makan ia dengan berijtihad, awalan aw akhiran, baik pada awal hari ataupun akhir daripada hari, maksudnya ini awalan ini ya baru masuk waktu subuh, akhiran atau akan masuk waktu maghrib, jadi dua-duanya disebut di sini. Fabana, maka jelaslah baginya anah, bahwasanya ia shaim itu akala naharan, bahwasanya jelas baginya ia telah makan pada waktu siang hari. Nah, kalau jelas dia itu sudah makan pada waktu sudah masuk subuh dan belum masuk waktu maghrib, batala shaumuhu, maka batalah puasanya shaim. Izla ibaratan, karena tidak diperhitungkan bizanil baini, dengan prasangkaan yang jelas, khutu'u, oleh salahnya prasangka, karena sudah jelas salah prasangkanya itu. Nah, fa'ilam, maka jika tidak jelas, fa'ilam yabin, maka jika tidak jelas syai'un, oleh sesuatu, sah, maka sahlah puasanya. Ini kalau tidak jelas ini. Kalau jelas salahnya, maka ya jelas juga kebatalannya. Walau tala al-fajri, walau, dan jika sekira tala al-fajru, maka jika sekira terbitlah matahari itu, wa fi famihi ta'amun, sedangkan di dalam mulutnya itu ada makanan, falafazahu, maka ia melepehkannya makanan itu, qabla an yanzila minhu syai'un lijawfihi, sebelum bahwasanya turun daripadanya itu sesuatu, lijawfihi, kepada perutnya lah, rongganya, karena kan makan itu berarti rongga perut. Sah, maka sahlah, fasah semua, maka salah puasanya. Kenapa sah? Ya karena belum turun, belum masuklah makanannya itu. Wa kadza, dan begitu juga sah juga laukana mujami'an, jika ada shaim itu mujami'an, ia berjima inda ibtida'i tulu'il fajri, ketika awal daripada terbitnya matahari, fanaza, maka ia mencabut itulah kan, fil hali, pada seketika, maksudnya seketika itu akibatul wahyi, yaitu setelah langsungan gitu kan, setelah masuk waktu fajar ia langsung mencabutnya akibatul wahyi, setelah terbitnya matahari. Fala yafturu, maka tidaklah batal, atau la yuftiru. Wa in anzala, sekalipun ia keluar maninya, li'anna naza'a, karena bahwasanya mencabutnya itu, tarkun, yaitu meninggalkan berjima. Ini tarkun al-jima, itu meninggalkan bagi jima. Fa illam yanza, maka jika tidak mencabut si shaim itu halan seketika, lam yanaqid shaumu, maka tidaklah puasa. Wa alaihil qada'u wal kafaratu, dan bermula qada, wajib baginya, dan bermula, dan apa namanya ini kabar muqaddam. Wa alaihil qada wal kafaratu, dan wajib atasnya si shaim itu qada dan kafarat, dan nanti dijelaskan kafaratnya. Wa yubahu, jelas sudah ini kan karena kalau tidak mencabut saat waktu fajar, ya termasuk berarti dia melakukan sesuatu yang membatalkan. Tetapi kalau ini langsung dicabut, maka tetap boleh dia berpuasa kalau dicabut. Tetapi langsung dia junub dan mandi, karena mau salat subuh kan. Wa yubahu fitrun, dan boleh berbuka fi shaumin wajibin, pada puasa wajib. Dan boleh berbuka, maksudnya itu boleh membatalkan dengan apa? Bimaradin, dengan sebab sakit yang bagaimana? Mudhirin, yang berbahaya. Dararan, yang berbahaya juga nih.
Yubih dengan sakit berbahaya yang membolehkan tayamum. Ini ukurannya. Kalau ada sakit yang sampai membolehkan ia bertayamum, maka boleh tidak berpuasa. Apa namanya, gimana ngarikannya? Ka'an khasya, seakan bahwasanya ia takut minas shaumi, daripada berpuasa itu berihi, akan lambatnya sembuhnya. Nah, kalau dia puasa ini ya bakal lama saya sembuhnya gitu. Maka kalau gini boleh tidak berpuasa. Wa fi safarin qasrin, dan boleh juga tidak berpuasa pada perjalanan qasar. Qasar itu berapa ya? 84 kilo kalau nggak salah. Duna qasirin, bukan perjalanan yang pendek. Ya baru pergi cuman sekilo aja, itu dia musafar ya. Itu dia mau tidak berpuasa karena beralasan safar, maka la yajuz, tidak boleh. Dan tidak boleh wasafarin maksiatin, dan tidak boleh juga berbuka atau tidak berpuasa hanya dengan safar yang ada maksiatnya. Wasomul musafiri, dan bermula puasanya orang yang musafir itu bilang dararin, dengan tanpa ada yang berbahaya. Ahabbu, itu lebih disukai, Allah lebih sukai minal fitri, daripada ia tidak berpuasa. Wali khafin halakin, saya ulang sedikit, tadi ada gangguan. Dan karena boleh tidak berpuasa disebabkan takut binasa, bisaumi, dengan sebab berpuasa. Jadi kalau ada orang yang takut kalau berpuasa mati dah saya ini, gitu katanya kan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Yang berbahaya itu apa? Min atashin au ju'in. Jadi kalau dia lapar ataupun haus, itu bisa meningkatkan apanya lah gitu. Tapi ini dengan konsultasi dulu kepada ahlinya, mungkin ini kan kepada dokter. Kalau dibilang kamu berpuasa nanti kamu bakal begini-begini gitu. Tidak hanya sekedar pendapat pribadi. Ataupun bisa pendapat pribadi kalau jelas sekali ya tanda-tandanya, kalau saya puasa ini langsung dah gitu. Tapi kalau belum jelas ya harus dikonsultasikan dulu. Wa in kana, walaupun ada shaim, walaupun ada orang yang berpuasa itu sahihan muqiman, walaupun ada orang yang berpuasa itu sehat dan tidak safar, ya mukim. Nah, kalau dia sehat, tidak safar alias mukim, kalau dia takut berpuasa karena sebab binasa, maka ia juga boleh tidak berpuasa. Meskipun ia sehat, tidak sedang perjalanan, masih tetap di kampung lah gitu. Boleh. Wafta al-Azra'i, dan berfatwa oleh Imam Azra'i apa katanya? Bi annahu, bahwasanya yalzamul hasadina, bahwasanya wajib kepada orang-orang yang bekerja sebagai pemanen, petani ini, tetapi khusus untuk pemanen ini. Au nahwahum, atau semisalnya pemanen. Apa yang diwajibkan? Tabiyyitun niyati, yaitu memalamkan niat. Jadi kenapa ditaruh hasadin? Karena dikira saat ini pekerjaan ini berat. Jadi ketika memanen mulai dari pagi itu bersamaan dengan matahari sampai sore, matahari terus menemaninya gitu kan. Jadi agak-agak berat gitu mungkin dipandang di sini. Mungkin zaman sekarang kalau manen kan pakai mesin sekarang. Mungkin kalau sekarang yang pas itu ditaruh itu kuli-kuli bangunan, mungkin kuli-kuli bangunan kan, dia tuh bekerja berat dan langsung terjemur sinar matahari. Walaupun kalau kita coba bekerja kuli bangunan walaupun saat berpuasa itu sebenarnya masih kuat sih sebenarnya, kalau hatinya gitu besar gitu. Nah, berbeda mungkin kalau di Arab, setahu saya ada fatwa kalau pekerja di Arab itu kan terlalu panas mungkin kan.
Tapi yang jelas di sini diwajibkan itu berniat dulu kulalailatin itu pada tiap malam. Tiap malam ya wajib berniat kuli ataupun para pemanen ini. Man lahiqahu orang yang gimana ngartikan ini? Man lahiqahu orang yang bertemu dengannya minhum di antara mereka, yang bertemu, yang menemuinya minhum di antara mereka kepada dari mereka itu masyaqqatun syadidatun ala kesulitan yang sangat aftara maka boleh baginya tidak berpuasa, wa illa fala dan jika tidak berat maka tidak boleh membatalkan puasa. Wa yajibu qada'un ma fata dan wajiblah mengqadha' ma fata sesuatu yang terluput walau bi'udrin walaupun ia meluputkan puasanya itu dengan sebab udhur minasaum daripada berpuasa al-wajibi yang berpuasa yang wajib ke Ramadan seperti puasanya bulan Ramadan, wa nazrin seperti puasanya nazar, wa kafaratin dan puasanya kafarah bimaradin dengan sebab sakit, aw safarin ataupun sebab bersafar, aw tarkiniyatin atau sebab lupa niat, aw bihaidin atau sebab haid, aw nifasin atau sebab nifas, la bi janunin tidak wajib dengan sebab gila. Kalau gila itu tidak wajib diqada. Wasakrin dan tidak wajib diqada orang yang mabuk bila lam yata'adda bihi yang tidak disengaja dengan yang mabuk itu. Wa fil majmu'i dan berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' anna qada'a yaum syakki bahasanya mengqada hari syak itu alal fawri itu atas jalan bersegera liwujubi imsakihi karena wajib menahannya orang. Jadi Imam Nawawi di sini ketika coba kita baca lanjut dulu. Wa nazara fihi jama'un dan berpandangan padanya apa yang dipandang oleh Imam Nawawi yang tadi itu jama'un oleh sekelompok ulama bi anna tarikan niyati dengan bahwasanya orang yang meninggalkan niat itu yalzamuhul imsak wajib baginya menahan ma'a anna qada'ahu bersama bahwasanya ia mengqadanya ala tarikhi atas jalan bisa di tarikhi bisa tidak segera, artinya bisa dilambatkan lah qada'an itu secara pasti. Berarti gini, kalau ada yang mengqada puasa hari syak itu, kalau Imam Nawawi itu mengqadanya itu harus segera, berarti setelah puasa harus langsung di qada. Kalau menurut imam-imam yang lain atau ulama yang lain itu bisa ditunda. Wa yajibu imsakun dan wajib pada menahan an mufattirin dari hal-hal yang bisa membatalkan au muftirin batalnya puasa fihi padanya Ramadan faqat itu dan wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan fihi padanya puasa Ramadan duna nahwi nadrin tidak menahan dari puasanya nazar wa qada'in. Nah gimana maksudnya ini ya, kan kalau puasa itu ya harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan kan. Kenapa musannif di sini mengatakan itu ataupun saya yang kurang gagal paham lah gitu. Duna nahwi nazrin wa qada'in. Berarti tidak wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan kalau puasanya itu bukan Ramadan. Kita lanjut saja. Semoga ada teman-teman yang membenarkan. In aftara bi ghairi udhrin apabila ia berbuka dengan tanpa udzur min maradin aw safarin dari semisal ia membatalkan dari sakit misalnya atau bersafar itu
kan itu uzur syar'i. Tapi ada yang membatalkan puasanya dengan tanpa uzur syar'i. Aw bi ghalatin, atau ia membatalkan puasanya dengan sebab keliru. Kaman, sebagaimana orang yang akala, yang ia makan, zonnan, yang ia menyangka baqa al-laili, akan masih waktunya, akan malam itu masih ada katanya. Dia menyangka ternyata sudah subuh gitu. Aw nasya tabayitan niyati, atau ia lupa akan memalamkan niat. Aw aftara yaumi syakki, atau ia berbuka pada hari syak. Wa bana min Ramadan, dan telah jelas padanya itu daripada itu hari Ramadan. Kenapa lihurmatil waktu? Karena untuk menghormati waktu. Walaisal mumsiku, dan tiadalah bagi orang yang menahan diri itu fi shaumin syar'in, pada puasanya yang syar'i, lakinnahu yusabu alaihi, akan tetapi diberikan pahala atasnya shaim, atasnya orang yang menahan. Maksudnya gini, ada kan orang yang tidak berpuasa karena dengan tanpa uzur misalnya kan. Nah, kalau dia membatalkan diri tanpa uzur, itu masih wajib atasnya itu menahan diri dari makan. Nah itu tidak. Nah, ketika menahan dirinya itu tidak dinamakan puasa syar'i. Walaupun begitu, lakinnahu, akan tetapi tetap diberikan pahala karena sebab menahan dirinya itu. Fayatsamu, maka ia berdosa, bijima'in, dengan sebab jima', wala kafaratan, dan tidak ada kafarah. Nah, ini uniknya lagi nih, dan ia berjima' tetapi tidak ada kafarat baginya. Kenapa? Karena dia sudah membatalkan dulu puasanya dengan yang lain. Kalau dia jima', dia puasa lalu membatalkan langsung dengan jima', maka itu langsung ada kafaratnya. Nah, jadi di sini karena dia sudah membatalkannya dulu, maka tidak kafarat. Wadudiba imsakun, dan disunahkan menahan diri limaridin, bagi orang yang sakit, yang syufiyah, yang sudah disembuhkan atau yang sudah sembuh. Ada orang yang sakit tersembuh. Nah, wa musafirin, dan disunahkan juga menahan diri orang yang musafir itu, yang qadima, yang datang tempat tujuannya itu, maksudnya itu asna an-nahar, pada tengah-tengah hari. Apa yang dianjurkan yaitu menahan diri dari berbuka. Jadi ada orang yang sakit, dianjurkan ini kan menahan diri dari berbuka. Ketika dia sakit, nah ketika masih siang dia sudah sembuh, maka itu disunahkan untuk menahan diri dari makan minum lah gitu. Dan orang yang musafir apabila sudah sampai ke tempat tujuannya pada siang hari, maka disunahkan juga menahan diri dari berbuka. Kenapa disunahkan? Karena untuk menghormati bulan puasa. Wahailin, atau kepada maridin, dan disunahkan juga menahan diri bagi orang yang haid, wanita ini yang tahurat, yang sudah suci asna, pada tengah-tengah siang hari. Karena tengah-tengah hari dia bersih, berarti tetap tidak wajib puasa, tetapi wajib menahan diri. Wajibu ala man afsadahu, dan wajib atas orang yang merusaknya as-sauma, yaitu puasa Ramadan, saum Ramadan, bijima'in, dengan sebab jima'. Asima, ia berdosa bihi, dengannya jima' itu, li ajli saumi, karena puasa, karena itu masih puasa. La bistimna'in wa aklin. Kita lanjut bacanya. Ulang. Wa yajibu ala man afsadahu, dan wajib atas orang yang merusaknya ay saum Ramadan, yaitu puasa Ramadan, bijima'in, dengan sebab jima'. Asima bihi, ia berdosa dengannya jima' itu, li ajli saumi, karena itu hari puasa. La bistimna'in wa aklin. Kafaratun mutakarraratun bitakarruril ifsadi. Jadi kafaratnya itu dengan sebab jima' itu berulang-ulang, dengan berulang-ulangnya merusak itu. Kalau 2 kali dia jima', maka double kafaratnya itu. Ini berat sudah ini. Kalau 3 kali dia melakukannya, maka 3 kali. Nah, la bistimta'in wa aklin, tidak kafarat, tidak ia membayar kafarat dengan sebab onani atau aklen, ataupun membatalkan puasanya itu dengan sebab makan. Nah, kalau kita putus langsung bacanya di bistimta'in wa aklin itu, maka rancu nanti. Makanya saya langsung baca.
Wa in lam yukaffir, sekalipun tidak ia membayar kafarah anis sabiq, daripada yang tahun yang lalu. Ini sudah agak berat ini. Ma'ahu ay ma'a qada dzalika, bersamanya, yaitu bersama qada yang demikian puasa, dzalika shaumi. Wal kafaratu, dan bermula kafarah itu itqu raqabatin mu'minatin, yaitu membebaskan budak yang mukmin. Ingat ini kitab lama, jadi tentang perbudakan di sini mungkin masih berlaku, tetapi umat Islam itu sangat menganjurkan tentang pembebasan. Jadi apabila ada kesalahan di dalam hal-hal syar'i, maka dituntut untuk membebaskan agar kita saling membebaskan. Fasawmu syahraini ma'at tataba', maka jika tidak mampu membebaskan budak, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. In ajaza anhu, apabila ia tidak mampu daripada membebaskan budak, maka ia berpuasa 2 bulan. Ataupun bisa juga in ajaza anhu, apabila ia tidak mampu berpuasa, langsung kita lanjut fa'it'amu sittina miskinan, maka boleh dengan memberikan makan 60 orang miskin atau fakiran. Ataupun in ajaza anhu-nya itu dikembalikan ke awalnya itu, yaitu membebaskan budak. Coba kita baca dengan itu, apabila ia tidak mampu membebaskan budak fasawmu syahrain. Ataupun kita baca apabila ia tidak mampu berpuasa fa'it'amu sittin, maka ia bisa memberikan makanan 60 orang miskin al-fakiran, ataupun orang fakir. In ajaza 'anis shaumi, apabila ia tidak mampu daripada berpuasa, laharamin, karena tua, au maradin, karena sakit, biniyatin kafaratin, maka ia memberikan makanan itu dengan niat kafarah. Wa yu'ta likulli wahidin muddan, maka diberikan bagi tiap-tiap orang itu mud, 1 mud. Min ghalibi quti, daripada kebiasaan bahan pokok. Wala yajuzu, dan tidak boleh sarful kafarati, dan tidak boleh oleh mendistribusikan barang yang dijadikan kafarah itu liman talzamahu mu'natahu, bagi orang yang wajib menafkahinya. Tidak boleh memberikan kepada anak, kepada istri misalnya. Wa yajibu 'ala man aftara, dan wajib atas orang yang tidak berpuasa, membatalkan puasa, berarti tidak berpuasa fi Ramadan, pada bulan Ramadan, li'udhrin, dengan sebab uzur, la yurja zawaluhu, yang tidak diharapkan hilangnya uzur, kekibrin, seperti tua, wa mardin, seperti sakit, wa la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan sembuhnya, muddun, itu mengeluarkan 1 mud, likulli yaumin minhu, bagi tiap-tiap hari dari bulan Ramadan, in kana musran hina idzin, meskipun ada orang yang shaum itu mampu hina idzin, ketika itu. Uzur itu, sekalipun ada yang uzur itu mampu hina idzin, ketika itu, bila qada'in, dengan tanpa qada. Wa in qadara alaihi, nah sekalipun mampu atasnya itu mengqada. Ba'da di sini ba'du alaihi ba'dun, setelah Ramadan itu maksudnya. Mana dia nih? Li'annahu ghairu mukhatabin bisam, karena bahwasanya ketika ia sakit ataupun ketika sudah tua itu ghairu mukhatabin, itu tidak dihitab dengan apa namanya itu ayat Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyam, itu sudah tidak dihitab dia. Berarti saat ataupun dia sakit. Nah, ketika sakit itu berarti tidak dihitab. Nah, fal fidyatu, maka bermula fidyah itu fi haqqihi, pada haknya itu wajibatun ibtidaan, itu wajib ibtida, wajib memulainya, wajib dari awal gitu. Dia itu wajib mengeluarkan fidyah dari awal, la badalan, bukan sebagai gantian daripada berpuasa. Wa yajibul muddu, dan wajib mengeluarkan 1 mud ma'al qada'i, berserta qada, mud dan qada, ala hamilin wa mardiin, atas orang yang hamil dan orang yang menyusui, aftarata, yang tidak puasa keduanya, hamil dan mardi' itu, lil khaufi, karena takut, alal waladi, karena takut kepada anaknya. Ini
karena takut kepada anaknya, bukan takut kepada dirinya. Wa yajibu ala muakhiri qada'in, dan wajib atas orang yang mengakhirkan qada itu, li syai'in min Ramadan, bagi sesuatu daripada bulan Ramadan, hatta dakhala Ramadanu akhar, hingga masuk bulan Ramadan yang lain. Bila udrin, yang tanpa udur, fit takhiri, tanpa udur ia mentakhirkannya, bi an khala, atas bahwasanya ada waktu senggang, anis safari, daripada ia bersafar, wal maradi, daripada ia sakit, tidak safar, ada waktu senggang tetapi tidak ia berpuasa, qadara ma'alaihi, diukurkan ma'alaihi, atasnya, qadara ma'alaihi, diukurkan sesuatu atasnya itu muddun, yaitu 1 mud likulli sanatin, pada 1 mud itu bagi 1 tahun. Nanti penjelasannya nih. Fayatakararu bitakaruru sinin, maka ia menjadi berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya tahun, alal mu'tamad, di atas pendapat yang kuat. Ada tahun 2021, ini kan tahun 2023, 2021 ia tidak berpuasa 1 hari daripada Ramadan, dan 2022 ia tidak melakukan puasa 1 hari, ini 1 hari, misalnya 1 tahun 1 hari 1 tahun biar enak. Maka ketika selesai bulan puasa 2023 ini, ataupun sebelum puasa ini, yang penting belum masuk, yang penting gimana ya, misal dia sudah hari ini sudah selesai puasa 2023 ya. Nah, setelah puasa Ramadan maka ia harus mengqada 2022 1 hari, 2021 1 hari. Maka ketika itu dia harus mengeluarkan 3 mud. Kenapa 3 mud? Karena 2021 ke 2023 itu 2 tahun, maka 1 mud. Dan 2022 itu 1 tahun, maka 1 mud, maka menjadi 3 mud. Jadi berdobel dia karena tahunnya. Selain itu maka dia wajib mengqadha 2 itu. Nah, semoga kalau pemahaman saya ini salah, semoga bisa diluruskan. Wa kharaja biqauli, dan keluar daripada perkataanku, bila uzrin, dengan tanpa uzur itu, ma idza kana ta'khiru bi uzrin, yang apabila ada orang itu mengakhirkannya dengan uzur. Jadi kebalikannya, karena istamara adalah yang berterusan safarnya orang, atau marduhu, atau berterusan sakitnya, atau irda'uha, atau berterusan menyusuinya, ila qabilin, sampai kepada puasa berikutnya. Fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu baginya, ma baqiyal udhru, selama masih ada udhurnya. Kalau ada udhur ya tidak mengapa, tidak dipidyahkan lah gitu. Wa in istamara sinin, sekalipun berterusan akan tahun-tahun. Wa mata akhara, dan kapanpun seseorang puasa yang mengakhirkan shaim, maksudnya ini siapapun shaim yang menelatkan akan qada Ramadan, ma'atamakunihi, beserta memungkinkannya ia mengqadanya. Jadi ada waktu senggang tetapi tidak dilakukan, hatta dakhala akharu, hingga masuk bulan Ramadan yang lain, famata, lalu yang meninggal, akhraja, maka mengeluarkan, ukhrija, kalau akhraja nanti mayitnya yang mengeluarkan, mayitnya sudah tidak bisa mengeluarkan apa-apa karena sudah meninggal kan, ukhrija, maka dikeluarkan. Nah gitu, jadi ahlinya yang mengeluarkan, min tirkatihi, daripada peninggalannya, kalau ada peninggalannya, likulli yaumin muddani, bagi tiap-tiap 1 hari itu 2 mud, 1 hari 2 mud. Nah ini lebih berat lagi. Ini kenapa? Muddun li fawati, 1 mud itu karena ia meluputinya, wa muddun li takhiri, dan 1 mud karena ia menelatkannya. In lam yasma'anhu, jika tidak berpuasa anhu darinya mayit itu, qaribuhu, oleh keluarganya, au ma'dunuhu, atau orang yang sudah diizinkan berpuasa untuknya mayit, wa ila, dan jika tidak, wajib muddun, maksudnya jika dipuasakan gitu kan oleh kerabat atau orang yang diizinkan itu, wajib muddun, maka wajib mengeluarkan 1 mud saja, muddun wahidun, karena sudah dipuasakan. Litakhir, nah yang 1 mud ini hanya untuk litakhir saja, karena menelatkannya saja.
Wal jadidu ada mujawazi shaumi, dan perkataan Imam Syafi'i di dalam qaul jadidnya itu ada mujawazi shaumi, yaitu tiada membolehkan berpuasa anhu darinya mayit mutlaqan, itu secara mutlak. Imam Syafi'i di dalam qaul jadidnya itu menghukumi tidak ada tidak boleh lah gitu, tidak boleh orang keluarga atau orang yang diizinkan itu untuk mempuasakan mayit. Bal akan tetapi yukhraju min tirkatihi, akan tetapi dikeluarkan daripada peninggalannya si mayit di kulli yaumin muddun. Ini masih lanjutan dari qaul jadid. Akan tetapi dikeluarkan min tirkatihi dari peninggalannya di kulli yaumin mudun, yaitu pagi setiap hari itu 1 mud makanan. Wakaza begitu juga saumun nadri, puasanya orang yang nazar, yang terluput. Wal kafarah, puasanya kafarah. Wa dhahaba Nawawi, dan berpendapat oleh Imam Nawawi ke jam'in muhaqqiqin, seperti segolongan ulama muhaqqiqin, ila tashihil qadim, kepada sahihnya qaul qadim. Jadi Imam Syafi'i berpendapat pada qaul jadid tidak boleh, tetapi ada ulama-ulama seperti Imam Nawawi yang mensahihkan qaul qadimnya beliau, al-qail yang berucap bi annahu la yata'ayyanu al-it'am, dengan bahwasanya tidak ditentukan makanan fi man mata, bagi orang yang telah meninggal. Bal yajuzu lil wali, bahkan boleh bagi walinya itu ayyasuma anhu, untuk mempuasakan darinya si mayit. Tsumma in khalafa, kemudian jika meninggalkan terkatan, jika mayit itu meninggalkan satu peninggalan harta, mungkin maksudnya sini wajib ahaduhuma, maka wajib salah satu keduanya. Ini salah satu keduanya itu gimana nih? Ini mempuasakan dan memberikan makan, atau mempuasakan dan 1 mud. Kembali kemana ya homenya nih? Mungkin ini yang terdekat tidak memberikan makan pada orang miskin dan berpuasanya wali. Wa ila, dan jika tidak nuriba, disunahkan masraful amdad, tempat distribusinya mud itu. Amdad di sini jamak daripada mud. Fakirun wa miskin, yaitu kepada orang-orang fakir dan miskin. Walahu sorfun amdadun liwahid, dan boleh baginya wali itu mendistribusikan kafarat itu, mud-mudnya itu liwahidin, bagi 1 orang saja. Wallahu a'lam bishawab. Bagi teman-teman yang mengetahui, seperti biasa, karena saya bukan ahlinya, saya baru belajar, semoga bisa dikoreksi, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.